Dia ngecek teleponnya untuk kelima kalinya dalam 10 menit. Nggak ada pesan. Dia belum dapat balasan dari pesan yang dikirimnya 3 jam yang lalu. Pria yang sama yang bikin dia bingung minggu lalu sekarang jadi satu-satunya yang ada di pikirannya. Bukan karena dia istimewa, bukan karena dia berbeda, tapi karena dia melakukan hal yang 90% pria lain terlalu putus asa untuk lakukan. Dia mundur. Dia jadi nggak tersedia. Dia berhenti mengejar. Dan sekarang dia yang kehilangan tidur. Kamu mungkin pikir wanita itu pengen perhatian. Kamu kira mereka mau validasi terus-menerus, pesan yang nggak ada habisnya, dan balasan langsung. Tapi coba deh lihat apa yang terjadi ketika mereka mendapatkannya. Lihat seberapa cepat ketertarikan itu hilang ketika kamu kasih mereka semua yang mereka kira mereka mau. Lihat seberapa cepat kamu berubah dari calon kekasih jadi sekadar pelampiasan emosional. Dari misteri jadi sesuatu yang jelas, dari hadiah jadi sekadar piala. Ini adalah kenyataan yang bikin pria jadi gila dan wanita enggan mengakuinya. Hasrat wanita itu bukan karena kamu selalu ada, tapi karena ketidakpastian. Nggak tahu apakah dia bisa punya kamu. Nggak tahu di mana posisinya. Nggak tahu apakah kamu mikirin dia saat dia terobsesi sama kamu. Ada jarak antara keinginan dan kepemilikan. Ruang di mana imajinasi liar. Disitulah ketertarikan itu muncul. Dan kebanyakan pria hancur karena mereka terlalu cepat menutup jarak. Kamu langsung bales pesannya. Kamu kosongin jadwal saat dia telepon. Kamu jelasin diri kamu saat dia menjauh. Kamu kejar dia saat dia menciptakan jarak. Dan dengan setiap gerakan putus asa, kamu nulis surat penolakan kamu sendiri. Karena pria yang selalu tersedia itu nggak berharga. Orang yang ninggalin segalanya buat dia nggak layak buat ditinggalin. Pria yang bisa dimiliki nggak layak buat dimiliki. Wanita itu diciptakan untuk berburu. Mereka berburu dengan cara yang berbeda dari pria. Sementara pria mengejar secara langsung, wanita mengejar melalui uji ketahanan. Mereka bikin rintangan buat lihat apakah kamu bakal hancur. Mereka mundur buat lihat apakah kamu bakal maju. Mereka batalkan rencana buat lihat apakah kamu bakal minta. Dan kebanyakan pria gagal di ujian ini dengan sangat buruk. Mereka lompat rintangan, putus asa buat buktikan minat mereka. Mereka maju sampai terjatuh. Mereka mohon seolah hidup mereka tergantung pada satu kencan makan malam. Tapi, pria yang berhasil adalah mereka yang nggak mengejar saat dia mundur. Yang nggak menjelaskan saat dia menguji, dan yang nggak hancur saat dia bikin rintangan. Mereka jadi teka-teki yang nggak bisa dia pecahkan, tantangan yang nggak bisa dia taklukkan, gunung yang harus dia daki, dan rasa butuh itu, hasrat untuk memenangkan yang susah didapat, itu lebih kuat dari semua bunga, pujian, atau ketersediaan yang pernah ada. Tantangannya bukan tentang main game, ini tentang punya hidup yang cukup berharga sehingga kamu nggak bakal ninggalin itu hanya demi wanita. Ini tentang jadi cukup fokus sehingga badai emosinya nggak bikin kamu kehilangan keseimbangan. Ini tentang jadi cukup lengkap sehingga persetujuannya nggak menentukan harga diri kamu. Ketika kamu punya kualitas ini secara alami, bukan sebagai taktik tapi sebagai kebenaran, kamu jadi tantangan yang dicari setiap wanita. Pikirkan tentang tantangan apa yang ada di benaknya. Seorang pria yang jadi tantangan punya pilihan. Dia punya standar. Dia punya batasan. Dia punya prioritas lain. Dia nggak duduk di depan teleponnya dan nunggu pesannya. Dia nggak atur ulang hidupnya berdasarkan jadwalnya. Dia nggak memperlakukannya seolah-olah dia satu-satunya wanita di bumi sebelum dia dapat posisi itu. Dan selektivitas itu, diskriminasi itu, kesediaan untuk menjauh itulah yang bikin dia ingin dipilih. Dia batalkan kencan kamu Jumat malam pada Kamis sore. Beberapa alasan tentang kerjaan, keluarga, atau merasa nggak enak badan, itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan selanjutnya. Dan yang dilakukan kebanyakan pria selanjutnya adalah menunjukkan diri mereka putus asa. Mereka langsung kirim pesan dan nanya kapan dia ada waktu. Mereka telepon buat pastiin semuanya baik-baik aja. Mereka kirim pesan tindak lanjut yang coba buat jadwal ulang. Dan dengan setiap usaha untuk menyelamatkan situasi, mereka sebenarnya menghancurkannya. Kebutuhan menyebar lewat segala hal. Lewat seberapa cepat kamu merespons, lewat panjangnya pesan kamu, lewat nada pertanyaan kamu, lewat ketidakmampuan kamu memberi ruang. Kalau dia batalkan dan kamu langsung coba kunci kencan lain, kamu bilang sama dia bahwa kamu nggak punya rencana lain. Kalau kamu nanya kabarnya berkali-kali, kamu kasih tahu dia bahwa kamu udah terikat secara emosional. Kalau kamu bereaksi berlebihan terhadap turbulensi kencan yang normal, kamu bilang sama dia bahwa kamu nggak sanggup menghadapi penolakan.
Pria yang butuh kepastian terus-menerus perlu tahu di mana dia berdiri, perlu segera mendefinisikan segala sesuatunya, perlu buru-buru menuju kejelasan karena ambiguitas terasa seperti kematian. Tapi ambiguitas adalah tempat tumbuhnya ketertarikan. Ketidakpastian adalah tempat berkembangnya keinginan. Ketidaktahuanlah yang bikin dia terus mikirin kamu di jam 2 pagi. Saat kamu perlu tahu, saat kamu minta kepastian, saat kamu butuh validasi terus-menerus, kamu udah ngumumin bahwa kamu bukan hadiahnya. Kamu adalah kontestan yang minta untuk dipilih. Perhatikan bagaimana kebutuhan itu muncul. Kamu kirim pesan ganda saat dia nggak merespons cukup cepat. Kamu analisis media sosialnya buat cari petunjuk tentang perasaannya. Kamu tanya teman-teman tentang apa maksudnya. Kamu bikin teori rumit tentang kenapa dia menjauh. Kamu perlakukan setiap interaksi seolah-olah itu menentukan sukses atau gagal. Kamu kejar kejelasan seperti oksigen dan kamu tenggelam, tapi kejelasan adalah musuh dari daya tarik. Semakin banyak yang perlu kamu tahu, semakin sedikit dia butuh kamu. Coba deh buru-buru dalam keintiman, itu adalah kebutuhan yang terselubung. Kamu pengen bahas setelah 3 kali kencan. Kamu pengen eksklusif bahkan sebelum kamu tahu nama belakangnya. Kamu mau jaminan sebelum kamu nunjukin nilai kamu. Kamu coba kunci dia bukan karena kamu menilai nilainya, tapi karena kamu takut orang lain akan mengambilnya. Ketakutan itu, kelangkaan itu, keputusasaan untuk mendapatkan rasa aman, semua itu terlihat dalam semua yang kamu lakukan. Prediktabilitas adalah hukuman mati bagi daya tarik. Saat dia tahu pasti kapan kamu akan kirim pesan, apa yang akan kamu katakan, bagaimana kamu akan bereaksi, kamu jadi perabotan. Perabotan yang nyaman dapat diandalkan dan membosankan. Jenis yang enggak kamu sadari sampai hilang. Jenis yang kamu ganti tanpa berkabung. Jenis yang punya fungsi tapi enggak membangkitkan gairah. Misteri bukan tentang ketidakjujuran. Ini tentang bersikap selektif dengan kebenaran. Dia enggak perlu tahu bahwa kamu mikirin dia sepanjang hari. Dia nggak perlu tahu bahwa kamu kosongin jadwalmu dengan harapan dia bakal telepon. Dia nggak perlu tahu bahwa kamu nolak rencana lain. Kalau dia jadi tersedia. Saat dia tahu dia punya kamu sepenuhnya, dia berhenti menginginkanmu dengan putus asa. Respons yang tertunda menciptakan ruang untuk imajinasi. Jika kamu nggak langsung balas pesannya, pikirannya mulai bekerja. Apa yang sedang dia lakukan? Dengan siapa dia? Kenapa dia nggak semangat seperti pria lainnya? Kesenjangan antara pesannya dan respons kamu, disitulah ketertarikan berlipat ganda. Bukan karena kamu main-main, tapi karena kamu nunjukin bahwa duniamu nggak berputar di sekitar ponselmu atau pesan-pesannya. Karena sifatnya yang sedikit nggak terduga, dia tetap terlibat. Terkadang kamu ada, terkadang enggak. Terkadang kamu mulai, terkadang tidak. Terkadang kamu hangat, terkadang kamu jauh. Bukan dengan cara yang manipulatif, tapi dengan cara yang manusiawi. Karena begitu orang-orang yang hidupnya penuh. Mereka bukan mesin penjual otomatis yang selalu konsisten dalam memberikan perhatian sesuai permintaan. Mereka adalah makhluk kompleks dengan suasana hati, prioritas, dan ketersediaan yang berbeda-beda. Orang yang terlalu mudah dibaca, terlalu mudah ditinggalkan. Ketika dia tahu dia bisa punya kamu kapan saja, urgensi itu pun hilang. Ketika dia tahu kamu akan selalu ada, rasa takut kehilangan pun sirna. Saat dia tahu persis di mana dia berdiri, kegembiraannya pun hilang. Misteri menciptakan roller coaster emosional yang dibutuhkan oleh kecanduan. Suka duka koneksi, duka jarak, ketidakpastian yang bikin kepastian terasa berarti, jarak yang bikin kedekatan jadi berharga. Kalau kamu terus-menerus hadir, terus-menerus mengejar, terus-menerus tersedia, kamu meratakan pengalaman emosional. Kamu jadi kebisingan latar belakang, bukan simfoni. Kesibukan bukan berarti main-main. Ini tentang benar-benar punya prioritas yang penting. Ketika dia minta bertemu dan kamu beneran gak bisa, sesuatu yang menarik terjadi. Dia menyadari kamu gak duduk diam nunggu panggilannya. Dia ngerti bahwa mendapatkan waktu kamu butuh perencanaan. Dia nyadar bahwa bersama kamu berarti bersaing dengan aktivitas berharga lainnya. Dan persaingan itu menciptakan nilai. Jadwal kamu seharusnya jadi benteng dengan gerbang-gerbang selektif, bukan lapangan terbuka yang bisa dimasukin siapapun. Ketika kamu terlalu mudah didekati, kamu jadi kemudahan, bukan pilihan. Seperti toko 24 jam yang selalu ada saat dibutuhkan, tapi nggak pernah cukup istimewa untuk direncanakan. Orang yang butuh perencanaan, yang punya keterbatasan waktu, yang menganggap waktunya berharga, menjadi berharga melalui pergaulan.
Batasan bukan tembok yang menghalangi orang masuk. Itu adalah filter untuk menentukan siapa yang layak diizinkan masuk. Bila kamu mempertahankan batasan terkait waktu, energi, dan perhatian kamu memaksanya untuk berupaya mengaksesnya. Dan investasi menciptakan keterikatan. Semakin dia berusaha demi kehadiranmu, semakin dia menghargainya. Semakin mudah kamu diakses, semakin rendah nilai kamu yang layak diakses. Pria yang punya batasan gak ngatur ulang hidupnya untuk potensi asmara. Dia memadukan romantisme ke dalam hidup yang udah penuh. Dia nggak batalkan rencana dengan teman-temannya hanya untuk kencan. Dia nggak bolos dari pusat kebugaran karena mungkin dia kirim pesan. Dia nggak abaikan tujuannya karena dia nunjukin minat. Hidupnya terus berlanjut, entah dia ikut atau enggak. Dan kemandirian itu, kelengkapan itu, keutuhan itu tanpa dirinya bikin dia ingin diikut sertakan. Tetap tenang saat dia bikin kekacauan adalah pemicu daya tarik utama. Wanita menguji stabilitas emosional melalui ketidakstabilan emosional. Mereka bikin badai untuk lihat apakah kamu bakal kasih perlindungan atau tersapu. Mereka rekayasa drama untuk lihat apakah kamu bakal ikut serta dalam pertunjukan atau tetap dalam kenyataan. Kebanyakan pria gagal karena menyesuaikan diri dengan keadaan emosinya sendiri, alih-alih mempertahankan keadaan emosinya sendiri. Ketika dia menjauh dan kamu nggak mengejarnya, kamu nunjukin penguasaan emosi. Ketika dia bikin drama dan kamu tetap tenang, kamu nunjukin kekuatan. Ketika dia uji batasan dan kamu pertahankan, kamu buktikan nilainya. Kemampuan kamu untuk tetap tenang terlepas dari pola cuaca emosionalnya menandakan bahwa kamu adalah tempat yang stabil yang bisa diandalkan saat dunianya berguncang. Ketidakstabilan emosional menandakan nilai yang rendah karena itu nunjukin kamu nggak mampu mengendalikan diri sendiri. Kalau kamu nggak bisa mengelola emosimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengelola emosinya? Jika kamu hancur karena tekanan hubungan, bagaimana kamu akan hadapi tekanan hidup? Jika tindakannya mendikte reaksi kamu, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Pria yang emosinya nggak stabil adalah beban, bukan pemimpin. Percaya diri bukanlah sesuatu yang berisik atau agresif. Itu adalah kepastian yang tenang. Itulah kemampuan untuk duduk dalam ketidaknyamanan tanpa berusaha keras mencari penyelesaian. Nggak apa-apa jika dia marah tanpa perlu memperbaikinya segera. Menerima penolakan tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi. Ini menjaga bentuk tubuh kamu terlepas dari tekanan eksternal. Konsistensi emosional ini, pusat yang tak tergoyahkan ini, penolakan untuk terseret ke dalam kekacauan. Itu lebih menarik daripada atribut fisik atau kesuksesan finansial apapun. Pria yang tetap tenang saat badai menerjangnya jadi pelabuhan tempat ia kembali. Lelaki yang nggak bereaksi terhadap tesnya, lulus secara otomatis. Pria yang mampu menjaga kestabilan emosi saat ia mengalami kekacauan emosi jadi jangkar yang dia butuhkan. Bukan dengan berusaha jadi hal-hal tersebut, tapi dengan benar-benar jadi hal-hal tersebut. Dengan mengembangkan penguasaan emosi sejati yang nggak bisa digoyahkan oleh ujian sebanyak apapun. Inilah yang merusak otak kebanyakan pria. Semakin kamu nggak peduli, semakin dia peduli. Nggak berpura-pura nggak peduli padahal diam-diam terobsesi. Sebenarnya kurang peduli karena hidup kamu udah cukup penuh sehingga pendapat satu orang nggak menentukan harga diri kamu. Ini bukan tentang bersikap kejam atau acuh tak acuh. Ini tentang jadi cukup lengkap sehingga penolakan nggak menghancurkan kamu dan penerimaan nggak melengkapi kamu. Paradoksnya semakin dalam. Semakin kamu tersedia, semakin nggak tersedia dia. Semakin banyak kamu berinvestasi, semakin rendah nilainya. Semakin kamu mengejar, semakin cepat dia berlari. Semakin kamu butuh dia, semakin sedikit dia mau kamu. Karena kebutuhan itu nggak menarik. Keinginan itu menarik, pilihan itu menarik, keinginan itu menarik, tapi kebutuhan itu menjijikkan. Itu menandakan kamu belum lengkap. Bahwa kamu menggunakannya untuk mengisi kekosongan, bahwa kamu nggak memilihnya tapi mengharuskannya. Wanita nggak kecanduan pada bajingan, mereka kecanduan pada pria yang nggak butuh mereka. Pria yang menginginkan mereka, menikmatinya, memilihnya tapi nggak membutuhkannya. Si brengsek itu kebetulan seringkali adalah orang yang nggak butuh siapapun karena dia terlalu egois untuk peduli. Tapi kamu nggak perlu jadi orang brengsek untuk nggak butuh orang lain. Kamu cuma perlu jadi lengkap.
Tantangannya bukanlah bikin dia mengejar kamu. Ini tentang jadi seseorang yang layak dikejar. Ini tentang membangun hidup yang sangat berharga sehingga aksesnya terasa seperti hak istimewa. Ini tentang jadi cukup terpusat sehingga kehadirannya meningkatkan tapi nggak mendefinisikan pengalaman kamu. Ini tentang mengembangkan validasi internal sedemikian rupa sehingga validasi eksternal jadi menyenangkan tapi nggak diperlukan. Wanita nggak kecanduan pada pria yang menantang ego mereka karena mereka menikmati penderitaan. Mereka kecanduan karena tantangan menandakan nilai, karena kesulitan menyiratkan nilai, karena jalan yang mudah jarang mengarah ke tempat yang layak dituju. Lelaki yang menantang egonya adalah lelaki yang punya standar, yang punya pilihan, yang punya harga diri, yang nggak akan mengorbankan harga dirinya demi persetujuannya. Kamu udah diprogram untuk percaya bahwa menunjukkan ketertarikan berarti menunjukkan kelemahan, bahwa kepedulian berarti menyerah, bahwa cinta berarti kehilangan diri sendiri. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah mampu peduli tanpa membutuhkan, menginginkan tanpa menuntut, menginginkan tanpa bergantung. Tantangannya bukan tentang jadi jauh. Ini tentang jadi lengkap, nggak butuh dia untuk mengisi kekosongan kamu karena kamu udah merasa kenyang. Pria yang secara alami menantang ego wanita nggak berusaha untuk melakukannya. Mereka cuma menjalani hidup yang lebih berarti dari kemungkinan romantis apapun. Mereka punya misi yang lebih penting dari seks, tujuan yang lebih penting dari persetujuan, standar yang lebih penting dari persahabatan. Mereka nggak main jual mahal. Mereka sebenarnya sulit didapatkan karena hidup mereka udah berharga dan untuk memasukinya diperlukan usaha. Ini bukan tentang trik, taktik, atau permainan. Ini tentang jadi tipe pria yang ketidakhadirannya dirasakan, yang kehadirannya dihargai, yang perhatiannya diperoleh, yang waktunya berharga, yang investasinya berarti sesuatu karena nggak diberikan secara cuma-cuma kepada siapapun yang menunjukkan minat. Ini tentang jadi benar-benar berharga, bukan berpura-pura berharga. Kecanduannya bukan pada tantangan itu sendiri. Itulah yang jadi tantangannya. Pria yang nggak mudah ditaklukkan, nggak akan mudah pergi. Seseorang yang punya standar, punya nilai. Seorang pria yang menjaga batasan, menjaga rasa hormat. Pria yang nggak butuh dia, nggak akan menguras tenaganya. Tantangannya hanyalah gejalanya. Nilainya adalah penyakitnya, dan nilai nggak dilakukan, sudah dibangun. Berhentilah mencoba jadi tantangan dan mulailah membangun hidup yang secara alami menciptakan tantangan. Berhentilah berusaha terlihat sibuk dan mulailah benar-benar sibuk dengan hal-hal yang penting. Berhentilah berpura-pura kamu punya pilihan dan mulailah menciptakan pilihan yang nyata. Berhentilah menampilkan rasa percaya diri dan mulailah membangun rasa percaya diri yang sejati karena wanita bisa mencium perbedaan antara kinerja dan kenyataan. Dan mereka hanya kecanduan pada hal yang nyata.